Zijin melawan seorang barbar, dan memanggil seorang barbar untuk bertarung. Sentuh. Barbar ini, dalam baju besi hitam, bertubuh besar, memegang senjata hitam panjang, melangkah keluar, kekosongan bergetar. Barbar ini adalah Raja Dewa dan keberadaan yang berat. Para barbar masih tidak berani mengambil risiko, dan mereka tidak berani menyerbu masuk. Mereka takut pada peti mati tembaga Luming, dan hanya meminta satu orang untuk maju. Barbar dalam baju besi hitam melangkah terus dan terus. Kekosongan bergetar dan napas mereka semakin kuat dan kuat. Mereka mendekati Luming dan Lansang. Dia tidak berani ceroboh atau dekat sekaligus. Ketika napas mengembun ke puncak, dia membunuh Luming dalam satu gerakan, tidak memberinya ruang untuk melawan. Sosok pedagang biru itu melintas dan muncul di samping Luming, siap berperang. Mata Luming bermartabat, dan napasnya menjadi semakin kuat. Bahkan di bawah desakan terus-menerus, ia mengaktifkan kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula kata pertempuran, dan meningkatkan kondisinya sendiri hingga ekstrim, siap bertarung sampai mati. Boom! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras yang memekakkan telinga, mengguncang langit. Banyak orang terkejut dan melihat ke arah suara itu. Ketika mereka melihatnya, pupil mereka melebar. Di langit berbintang yang jauh, sebuah gunung gelap yang besar terbang ke arah sini. Gunung-gunung besar itu begitu besar sehingga mereka saling bertabrakan di langit. Beberapa meteorit hancur berkeping-keping oleh gunung-gunung besar itu. Jushan, jalan ke depan hanyalah sisi Luming. Manshan-san, itu Manshan-san. Ketika orang-orang barbar melihatnya, mereka meraung kaget. Mereka tidak menyangka Gunung Menshen akan terbang ke sini. Boom! Gunung Menshen semakin dekat, dan raungan teror semakin intens. Terlihat banyak sosok di kedua sisi Gunung Menshen, semuanya adalah orang-orang barbar. Ada apa? Luming dan Lansang juga bingung, menunjukkan ekspresi yang semakin tak berdaya. Begitu banyak orang barbar datang sekaligus, dan mereka benar-benar tak berdaya. Ayo, serang mereka, teriak orang-orang barbar itu. Manshan-san datang, jika kau tak memulai, kau akan melewatkannya. Ayo, kita lihat siapa yang ada di jalan. Luming minum sambil memegang peti mati tembaga, memberi isyarat untuk membuka peti mati tembaga itu kapan saja. Insting Luming mengatakan bahwa kemunculan gunung gelap ini dapat membalikkan keadaan, jadi ia segera membuat isyarat putus asa untuk mengulur waktu. Orang barbar berbaju zirah hitam itu memancarkan ketakutan di matanya. Ia ragu sejenak, dan tidak langsung memulai. Dan kali ini, Gunung Manshan semakin dekat dengan mereka. Minggir, minggir, jangan hujat Gunung Suci. Di kedua sisi Gunung Manshan, terdengar raungan barbar, dan suaranya menggetarkan langit berbintang, yang jelas sangat mengerikan. Minggir, cepat, pergilah. Para barbar yang mengepung Luming dan Lansang tidak berani tinggal lebih lama lagi dan terbang ke kedua sisi untuk menghindari Gunung Manshan. Gunung Manshan konon merupakan tempat dewa manusia mengasingkan diri. Dewa manusia, eksistensi macam apa itu? Itu adalah leluhur para barbar, yang melahirkan eksistensi agung para barbar. Itu bukanlah penghujatan. Para barbar hanya bisa merasakan napas Gunung Manshan dari kejauhan dan menantikan kesempatan. Mereka tidak boleh terlalu dekat dengannya. Jika tidak, mereka akan dianggap penghujatan, yang merupakan kejahatan besar. Bukan hanya dia bersalah atas kejahatan besar, tetapi bahkan anggota keluarganya pun akan terlibat. Oleh karena itu, Gunung Manshan terbang masuk, dan tidak ada yang berani mendekatinya dan terbang menjauh satu demi satu. Tiba-tiba, pengepungan Luming pecah. Paman Lan, sepertinya para barbar tidak berani mendekati gunung ini. Luming berbicara kepada Lansang, dan mereka pun berkomunikasi dengan cepat. Ya, namanya Gunung Manshan. Pasti ada hubungannya dengan leluhur para barbar. Ini kesempatan kita, ayo kita bergegas ke gunung ini. Jawab Lansang. Bagus, Luming mengangguk, dan ia memiliki niat yang sama. Keduanya bertukar pandang, tetapi Gunung Manshan semakin dekat dengan mereka, dengan momentum yang dahsyat. Momentum ini begitu kuat sehingga bahkan Raja Dewa biasa pun tak mampu berdiri. Namun bagi Luming dan Lansang, itu bukan apa-apa. Tanpa ragu, Lansang, bersama para dewa, dan Luming bergegas menuju Gunung Manshan. Bukan, itu dua pesiarah Taiksu. Berhenti, beraninya kau menghujat gunung ini, kau mencari kematian. Berhenti, para barbar meraung untuk menghentikan Luming. Namun Luming tidak menghiraukannya. Hanya ada jalan buntu yang tersisa. Ia bergegas ke Gunung Manshan. Mungkin ada cara untuk bertahan hidup. Sua, kecepatan kedua orang itu sangat cepat, seperti dua cahaya pelangi, terbang menuju Gunung Manshan. Kali ini, di kedua sisi gunung, para barbar yang mengikuti gunung juga terkejut dan meraung marah. Namun mereka tidak berani mendekat, dekat dengan Gunung Manshan. Mereka hanya bisa menyaksikan Luming dan Lansang mendekati Gunung Manshan dan mendarat di sana. Gunung Manshan, besar, sebesar planet yang hidup, Luming, mereka mendarat di atasnya, dan debu pun tak berbeda. Napas ini, begitu mendarat di Gunung Manshan, Luming merasa terkejut. Karena Gunung Manshan memancarkan semacam atmosfer kuno, napas ini seperti napas para dewa primitif, tetapi jauh lebih sedikit daripada para dewa primitif, jauh lebih tidak murni daripada para dewa primitif. Benarkah yang disebut dewa barbar ada hubungannya dengan para dewa primitif?
Lu Ming tak bisa menahan diri untuk menebak. Lu Ming dan Lan Sang memeriksanya dan menemukan bahwa Gunung Manshen sebenarnya hanyalah batu hitam besar tanpa batas. Tidak ada apapun di atasnya, tidak ada tumbuhan atau makhluk hidup. Batu itu mati. Orang-orang barbar itu sepertinya tidak berani masuk. Kita akan tetap di sini dan hanyut bersama gunung. Mungkin kita bisa keluar, Lu Ming berkata. Jangan gegabah. Mungkin pihak lain akan mengambil risiko membunuh. Wajah Lan Sang serius. Lu Ming mengangguk, tetapi tidak berani gegabah. Dia mengeluarkan beberapa pil ajaib dan menelannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan amunisi agar pulih dan menjaga dirinya dalam kondisi puncak. Pada saat ini, banyak orang barbar mengepung Gunung Manshen di tiga sisi. Banyak orang barbar yang kuat menatap Lu Ming dan Lan Sang, agar tidak lolos dari mereka. Ada apa? Ada orang barbar yang kuat, menatap orang barbar berbaju zirah emas ungu. Ini adalah orang kuat yang mengerikan di antara orang barbar. Meskipun Zijin Zanjia adalah seorang jenderal perbatasan, mereka tidak berani pamer. Mereka bahkan berkata, "Ya, beberapa orang dari dinasti suci Taiksu telah menyelinap masuk, dan kami mengejar orang-orang ini." Tanpa diduga, Gunung Manshen terbang di atas. Zijin Zanjia, pria besar, hanya menceritakan kisahnya. Begitulah, para penguasa barbar itu sedikit melunak. Kedua semut pengganggu dari istana suci Taiksu ini berlari ke Gunung Manshen. Mereka menghujat dan tidak bisa membiarkan mereka hidup. Seorang pria tua barbar berkata dengan wajah muram. Marsekal Kemieksu berkata untuk hidup. Orang-orang barbar berbaju zirah ungu itu dalam masalah. Ini menghujat. Aku akan memberitahu Marsekal Mieksu apa yang terjadi. Orang tua barbar itu berkata dengan dingin. Tapi apa yang harus kita lakukan jika pihak lain ada di Gunung Manshen? Pria besar itu mengerutkan kening. Ini adalah penghujatan terbesar bagi dewa manusia bahwa orang luar jatuh di Gunung Manshen. Kita harus menyingkirkannya. Kita harus mengirim seseorang ke Gunung Manshen. Kita harus melakukannya. Aku percaya dewa manusia tidak akan menyalahkannya jika dia tahu. Kata pria tua barbar itu. Jelas, posisinya di barbar itu sangat penting. Kemudian, pria tua barbar itu memanggil beberapa barbar tingkat tinggi untuk berdiskusi, dan akhirnya memutuskan untuk mengirim orang ke Gunung Manshen untuk membunuh Lu Ming. Awalnya, para barbar tidak bisa mendekati Gunung Manshen, apalagi naik, tetapi sekarang, mereka harus melakukannya. Mereka tidak bisa membiarkan Lu Ming tinggal di Gunung Manshen, yang merupakan penghujatan terbesar bagi dewa manusia. Segera, mereka memilih lebih dari selusin orang kuat, yang semuanya adalah eksistensi dari negara Raja Dewa, dan meminta mereka untuk membunuh mereka di Gunung Manshen-san. Lebih dari selusin barbar kuat, dengan sekejap mata, muncul dari berbagai arah Gunung Manshen, mengepung gunung di tengah, menghalangi jalan, lalu melangkah keluar dan menyerbu ke arah gunung. Tidak bagus. Wajah Lu Ming dan Lan Sang berubah di Gunung Manshen. Aku tak menyangka para barbar ini begitu teguh sehingga mereka tak lagi ragu-ragu tentang Gunung Manshen dan mengirim tuan mereka untuk membunuh mereka. Lebih dari selusin barbar, semuanya adalah kultivator kerajaan dewa, dan aku khawatir mereka lebih kuat dari Raja Dewa. Kekuatan mereka luar biasa dan kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah dekat dengan Lu Ming. Lebih dari selusin dewa kuat yang menakutkan bergandengan tangan untuk membunuh Lu Ming dari segala arah. Mereka tidak bisa melarikan diri. Paman Lan, tunggu sebentar dan bawa para dewa bersamamu. Lu Ming meraung. Karena dia tidak bisa melarikan diri, hanya ada satu perang di masa damai. Klik, Lu Ming tiba-tiba mendorong tutup peti mati tembaga dan mengeluarkan suara gesekan logam. Peti mati tembaga itu terbuka dengan suara retakan. Mesin ki mengerikan itu muncul lagi, dan Lu Ming merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Namun, tiba-tiba, pemandangan aneh muncul. Tepat ketika peti mati tembaga itu membuka sedikit celah, seluruh gunung tiba-tiba bergetar hebat. Boom! Getaran dahsyat Gunung Manshen tampaknya beresonansi dengan peti mati tembaga itu, dan kemudian di mata banyak orang barbar dan Lu Ming, mereka dengan cepat menyusut. Apa yang terjadi? Lebih dari selusin orang barbar kuat yang seharusnya bergegas ke Lu Ming, mereka semua berhenti karena terkejut dan tidak berani bergerak maju. Dan Gunung Manshen, getarannya semakin kuat, penyusutannya juga semakin kuat. Ada planet hidup sebesar itu, dan tak lama kemudian, planet itu menyusut puluhan kali lipat dan menyusut dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, Gunung Manshen yang besar menyusut hingga hanya beberapa meter tingginya. Lu Ming dan Lan Sang muncul di langit berbintang. Kemudian, Gunung Manshen berubah menjadi cahaya pelangi, menyerbu ke celah peti mati tembaga dan menghilang. Lu Ming tercengang. Pemandangan ini di luar dugaannya. Peti mati tembaga merah itu benar-benar menelan Gunung Manshen. Kemudian, mata Lu Ming dan Lan Sang berkilat. Gunung Manshen yang besar dan tak tertandingi itu menghilang, tetapi di tempat Gunung Manshen menghilang, muncul pusaran air yang sangat besar. Pusaran air gelap, berdiameter lebih dari 10.000 meter, terus berputar. Ini jelas sebuah lorong. Di dalam Gunung Manshen, ada lorong. Entah kemana arahnya. Sebelumnya lorong itu terhalang oleh Gunung Manshen, dan tidak ada yang tahu. Manshen-san telah menghilang. Sialan, metode jahat apa yang dilakukan anak itu dan mengambil gunung dewa manusia. Sialan, hilangnya gunung dewa manusia membuat para barbar itu gila.
Banyak barbar meraung dan semua menatap Luming dan mereka ingin mencabik-cabiknya. Bunuh mereka, dan rebut kembali Gunung Dewa Manusia. Banyak barbar meraung dan menyerbu Luming dan mereka dengan ganas. Paman Lan, lari ke pusaran air itu. Luming meraung, buru-buru memaksa, menutupi peti mati tembaga, lalu bergegas menuju pusaran air. Pada saat yang sama, pedagang biru juga bergerak dan bergegas ke pusaran air bersama para dewa yang tak sadarkan diri. Kemanapun pusaran air itu mengarah, kau harus mencobanya. Jika kau tetap di sini, kau tidak akan punya kesempatan. Tapi mungkin ada cara untuk masuk ke pusaran air itu. Luming dan Lan Sang tidak akan melewatkan kehidupan tak terduga ini. Luming dan Lan Sang bergegas masuk ke pusaran air pada saat yang sama. Tanpa halangan apapun, Luming langsung masuk ke pusaran dan menghilang. Dan para pedagang biru bergegas menuju pusaran, tetapi merasakan perlawanan yang kuat. Perlawanan ini tidak menghalanginya, tetapi menghalangi para dewa yang tak sadarkan diri. Tampaknya ada kekuatan yang mencegah para dewa masuk. Tidak bagus. Wajah Lan Sang berubah drastis. Pada saat ini, para dewa dipenuhi dengan napas zaman kuno, seolah-olah ada puluhan makhluk kuno yang meraung. Ketika napas itu muncul, perlawanan tiba-tiba menghilang, dan pedagang biru bersama para dewa, juga dengan mulus masuk ke pusaran. Mereka ada di pusaran air. Lari dan bunuh mereka. Raungan barbar, terutama beberapa makhluk kuat, terdengar paling cepat. Dalam sekejap, mereka menyerbu ke pusaran air. Namun, ketika mereka menyerbu, mereka merasakan perlawanan yang sangat kuat, menghalangi mereka. Sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak bisa masuk ke pusaran air. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Kenapa kita tidak bisa masuk? Para barbar kuat itu meraung, beberapa di antaranya sulit diterima. Pusaran air ini milik para barbar di Gunung Mensen. Tapi sekarang, Luming dan Lan Sang bisa masuk, tetapi mereka adalah barbar, tetapi mereka tidak bisa masuk. Apa artinya itu? Tidak, di pusaran air ini, sepertinya ada larangan yang kuat. Jika kau memiliki tingkat kultivasi tertentu, kau tidak bisa masuk. Pada saat ini, seorang lelaki tua barbar melihat petunjuk itu, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Aku mengerti. Tiba-tiba banyak barbar, tak terhitung banyaknya barbar mengelilingi pusaran air dan mengamatinya dengan saksama. Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa pusaran air di atas Raja Dewa tidak bisa masuk, dan hanya mereka yang berada di bawah Raja Dewa yang bisa masuk. Tapi, di antara orang-orang yang berziarah ke Taiksu, jelas ada satu orang lebih banyak daripada Raja Dewa. Bagaimana dia bisa masuk? Beberapa orang barbar bertanya. Dewa, jelas merupakan kultivasi ganda dewa dan raja, bukankah pedagang biru dibawa masuk sebelumnya? Apakah karena koma? Kemudian, orang-orang barbar mencobanya. Mereka memukul seorang barbar yang merupakan salah satu dewa dan Raja Yizong, dan membiarkan seorang barbar dengan Raja Sembilan membawanya ke pusaran air, tetapi pusaran itu masih terhalang. Mereka bingung, namun setelah percobaan mereka, memang benar bahwa hanya mereka yang berada di bawah Raja Dewa yang bisa masuk. Mereka mengirim beberapa barbar di bawah Raja Dewa untuk masuk. Di pusaran air ini, apakah ini pengasingan sejati orang-orang barbar? Beberapa orang barbar berspekulasi bahwa ini membuat mata banyak orang barbar berbinar. Banyak orang barbar yang kuat berspekulasi bahwa pusaran air ini mungkin merupakan tempat para dewa barbar yang sebenarnya. Pusaran air ini, jelas, adalah sebuah pintu, sebuah lorong, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Ini adalah kehendak Tuan. Dengan bantuan Taiksu, manusia dewa berziarah kepada anak laki-laki itu dan membiarkan tanah pengasingan yang sesungguhnya datang ke dunia. Inilah kesempatan yang tersisa untuk kita. Seorang barbar tua berkata dengan gembira. Ya, ini kesempatan. Ini adalah kesempatan kebangkitan bangsa barbar kita. Kita harus meraihnya. Laporkan masalah ini kepada Kaisar dan biarkan dia membuat keputusan. Akhirnya, banyak orang barbar mencapai kesepakatan dan mengirimkan berita tersebut kepada Kaisar barbar. Mereka menyebarkan berita hilangnya mereka dengan cara khusus. Tak lama kemudian mereka menerima balasan dari Kaisar barbar. Kirim sejumlah besar orang kuat di bawah Raja Dewa ke dalam pusaran air. Tak lama kemudian, sejumlah besar orang barbar tiba. Di antara orang-orang barbar ini, ada Tianjiao yang tak tertandingi dari generasi muda, dan monster tua yang telah terjebak di puncak Raja Dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tak diragukan lagi, mereka adalah penguasa tertinggi di kerajaan ilahi. Kali ini, mereka memasuki pusaran, dengan dua tujuan. Pertama, memburu Luming dan mereka. Kedua, untuk melihat apakah pengasingan sejati manusia dan Tuan itu organik. Jika ada kesempatan, itu adalah fondasi kebangkitan kaum barbar. Itu Mung. Mung datang, seru beberapa orang ketika melihat sekelompok ahli. Di antara kerumunan, ada seorang barbar muda, sangat menarik perhatian. Karena tingginya, sepertiga lebih tinggi dari barbar biasa, berdiri di tengah kerumunan, sangat menarik perhatian. Namanya Pemuda. Dia seorang pemuda, dikenal sebagai Raja Dewa Barbar terkuat. Di antara para dewa, dia tak terkalahkan. Di antara para barbar, mereka telah menarik banyak perhatian dan memiliki masa depan yang tak terbatas. Kali ini,
Kaisar Barbar juga mengirimnya ke tempat pengasingan dewa manusia yang sebenarnya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan kesempatan dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, ada beberapa barbar muda, juga dikenal sebagai Tianjiao, yang sangat kuat. Selain itu, ada beberapa barbar tua, yang rambutnya hampir rontok, kulit mereka keriput dan keriput seperti gunung, yang sangat kontras dengan kesombongan Manke yang masih muda. Orang-orang ini adalah beberapa barbar yang terjebak dalam tahun-tahun tak berujung puncak Raja Dewa. Kebanyakan dari mereka tidak berumur panjang, tetapi mereka telah berada di ranah puncak Raja Dewa terlalu lama. Baik itu pemahaman tentang faktor kekuatan dewa asli maupun berbagai keterampilan dan rahasia sihir, mereka telah berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi. Kekuatan tempur mereka sangat kuat, jauh lebih kuat daripada dewa puncak biasa. Mereka akan mengikuti Manke dan Tianjiao muda lainnya untuk masuk. Salah satunya adalah bertindak sebagai pelindung Manke dan yang lainnya adalah untuk melihat apakah mereka dapat menemukan kesempatan untuk menembus batas dan memasuki ranah dewa. Baiklah, ayo pergi. Ingat, kita harus membunuh bajingan-bajingan dari ziarah Taiksu itu. Seorang barbar kuat berkata, jangan khawatir, semut-semut itu akan mati. Itu adalah Mung, percaya diri. Kemudian, lebih dari 500 barbar bergegas ke pusaran air dan menghilang satu demi satu. Di mana ini? Lu Mingyi melewati pusaran air, seolah-olah memasuki susunan transmisi. Setelah waktu yang lama, ia mendapati dirinya muncul di tanah datar yang gersang. Melihat sekeliling, aku melihat kesunyian. Tanah tandus itu, tanah tak berbatas, tak bernyawa sedikitpun. Tak ada tumbuhan, tak ada hewan, hanya angin dingin yang bertiup. Tak ada yang lain, Lansang dan para dewa tak ada di sekitar. Sua, Lu Ming melesat ke angkasa dan melihat ke segala arah. Aku tak bisa melihat ujung tanah yang penuh lubang. Sepertinya kita telah mengalami perang besar, seperti medan perang. Selain itu, kita tak melihat sosok pedagang biru dan para dewa. Setelah memasuki pusaran air itu, mereka semua tercerai-berai. Pikir Lu Ming, lalu mengeluarkan jimat giok transmisi kepada Lansang. Namun, yang membuat Lu Ming patah hati adalah ia tak bisa mewariskan jimat giok. Ada apa? Apa terlalu jauh? Lu Ming mengerutkan kening dan hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Lansang dan para dewa baik-baik saja. Aku tidak tahu di mana itu. Aku akan pergi dari sini secepat mungkin. Mungkin orang-orang barbar itu akan mengejarku. Lu Ming memikirkannya, lalu dengan santai menemukan arah dan terbang maju. Namun, begitu Lu Ming terbang, ia menyadari bahwa ia salah. Kecepatan terbangnya anjlok. Ia tidak tahu sudah berapa kali kecepatannya turun, dan kini kecepatannya tak terhitung kali lipat lebih lambat dari sebelumnya. Kini, di mata Lu Ming, kecepatannya seperti kecepatan kura-kura. Kecepatan telah sangat ditekan, dunia ini. Dan seterusnya. Pada saat ini, Lu Ming menenangkan diri, meraba dengan saksama, dan menemukan sesuatu yang salah. Sepotong surga dan bumi ini memberi orang perasaan zaman kuno, yang sangat berat. Ini memberi Lu Ming ilusi bahwa ia telah melintasi ruang dan waktu yang tak terbatas dan tiba di Hong Huang kuno. Berat, agung, ringkas, dan kuno. Berbagai perasaan datang silih berganti. Pada saat yang sama, jantung dewa kuno Lu Ming berdetak kencang, bagaikan genderang. Kemudian, muncul semacam energi aneh antara langit dan bumi, yang menyatu satu demi satu ke jantung dewa kuno tersebut. Setelah menyerap energi ini, jantung dewa kuno tersebut tampak semakin kuat. Kemudian, aliran energi mengalir keluar dari jantung dewa kuno dan meresap ke seluruh tubuh Lu Ming, memurnikan jiwanya. Perasaan ini, meskipun tidak terlalu cepat, sangat lambat, tetapi Lu Ming benar-benar dapat merasakannya. Dibandingkan dengan dunia luar, kecepatannya tak terhitung kali lipat. Di luar, jantung dewa kuno juga dapat menyerap energi dunia luar sepanjang waktu, lalu berubah menjadi gas darah untuk menyehatkan dan memurnikan jiwa Lu Ming. Namun kecepatannya jauh lebih lambat daripada di sini. Energi semacam ini sungguh luar biasa. Lu Ming merasakannya dengan saksama. Ia menemukan bahwa energi itu sedikit mirip dengan napas para dewa primitif. Lu Ming cukup terkejut dan merasa bahwa tempat ini tidak sederhana. Namun, ada satu keuntungan, yaitu, kemajuan para dewa kuno di sini jelas jauh lebih cepat daripada di luar. Lu Ming tidak berhenti dan berkeliaran tanpa arah. Daerah ini sangat luas. Lu Ming telah berkeliaran selama hampir sebulan, tetapi dia belum keluar dari daerah ini. Pada hari ini, Lu Ming berkeliaran tanpa tujuan, dan tiba-tiba sebuah arah, memancarkan cahaya yang cemerlang. Melihat ke arah itu, Lu Ming menemukan sebuah pintu besar, berdiri di kehampaan. Sebuah pintu, apa yang terjadi? Lu Ming terkejut, lalu naik ke udara dan terbang menuju pintu. Namun, kecepatannya, dibandingkan dengan di luar, tidak tahu berapa kali lebih lambat, dia telah terbang penuh selama beberapa hari, tidak datang ke gerbang. Setelah beberapa hari, cahaya di gerbang redup dan menjulang di kehampaan. Bang! Bang! Tepat pada saat ini, bola Lu Ming yang tadinya dijadikan gelang di pergelangan tangannya, terlempar keluar dan berubah menjadi bola dengan mulut menganga dan mata bercahaya. Bola itu, dengan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan dua baris gigi tajam.
Bola itu terbentur, matanya bersinar, dan melesat maju. Orang ini menemukan sesuatu. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Keadaan bola ini jelas terasa enak, bahkan sebelum ia muncul. Lu Ming sangat memahaminya. Lu Ming segera mengikuti bola itu dan melesat maju. Tak lama kemudian, Lu Ming menyadari sesuatu. Ia melihat sebilah pedang di depannya, tertancap di tanah. Pedang ini bukanlah pedang utuh, melainkan pedang patah, hanya ujungnya saja, tetapi terlalu besar. Pedang patah itu tertancap di tanah dan menembus langit. Tingginya 10.000 meter. Hal ini membuat Lu Ming sangat terkejut. Apa gunanya pedang sebesar itu? Artefak biasa bisa menjadi lebih besar dan lebih kecil. Namun, ia akan menjadi lebih kecil ketika kekuatan suci dimasukkan, dan ia bisa menjadi sangat besar ketika dimanipulasi oleh manusia. Namun, begitu tidak ada masukan, artefak itu akan mengecil ke ukuran aslinya. Pedang patah di depannya begitu besar tanpa kendali. Sungguh menakjubkan. Ia berdiri tegak seperti gunung. Bang, bang, bang. Gigitan bola itu berbenturan dan menjadi lebih bergerah. Bola itu terbang tepat di bawah pedang patah, lalu membuka mulutnya dan mulai menggigit. Sebuah gigitan mengenai potongan besar, lalu menelannya, penuh kebahagiaan. Pada saat ini, Lu Ming juga berada di bawah pedang patah dan melihatnya dengan saksama. Ini adalah pedang tua, entah terbuat dari logam apa. Namun, terlihat bahwa pedang itu sangat tua. Entah sudah berapa lama, pedang itu hampir terkorosi, penuh lubang, dan hampir tidak berguna. Namun, bagi bola, itu tetaplah pelengkap yang besar, dan bola itu sangat senang memakannya. Lu Ming juga tidak mempedulikannya. Ia duduk berlutut dan mengerahkan kekuatannya untuk mengatur napas. Ia membuka peti mati tembaga itu 2 kali sebelumnya. Meskipun hanya sedikit celah yang terbuka, ia juga mengalami tekanan yang hebat dan luka yang parah. Selama periode waktu ini, ia terbang, sambil menyembuhkan diri, hingga sekarang, lukanya pada dasarnya telah pulih, mencapai kondisi puncaknya. Celahnya sangat besar, bola logam itu sangat besar, kecepatannya sangat cepat, namun, bola itu tidak berniat berhenti. Tubuhnya, seolah tak berdasar, dapat melahap logam sebanyak mungkin. Dengan cara ini, bola itu melahap selama 3 hari berturut-turut. 3 hari kemudian, sebuah pedang patah setinggi 10.000 meter memasuki perut bola. Setelah melahap pedang patah, bola itu berubah menjadi bola bundar dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang, dan tidak ada gerakan. Apakah itu akan berevolusi? Mata Lu Ming berbinar. Keadaan bola dan bola itu, ia tahu betul, adalah ritme evolusi. Tampaknya pedang patah ini sangat penting. Begitu bola itu selesai, ia akan berevolusi. Bola itu telah mencapai tingkat Dewa 7. Jika berevolusi lebih lanjut, ia akan menjadi tingkat Dewa 8. Dengan kekuatan bola itu, ia akan sangat kuat dan tak tertandingi ketika mencapai tingkat Dewa 8. Ini akan sangat membantu Lu Ming untuk mengalahkan puncak dewa dengan mudah. Namun, butuh waktu bagi bola itu untuk berevolusi. Lu Ming menunggu dan berlatih pada saat yang bersamaan. Dong-dong, jantung dewa kuno berdetak, dan energi eksternal terus-menerus diserap oleh Lu Ming, menyatu ke dalam jantung dewa kuno, dan kemudian berubah menjadi gelombang ki dan darah, yang meresap ke seluruh tubuh Lu Ming dan memelihara tubuh roh Lu Ming. Terlebih lagi, Lu Ming merasa bahwa bahkan peningkatan kekuatan ilahinya di sini jauh lebih cepat daripada di luar. Ini adalah tanah suci yang sangat baik untuk berkultivasi. Tak heran jika konon para dewa barbar juga akan dikurung di sini. Dalam sekejap, 10 hari kemudian, bola itu masih belum terbangun. Saat itu, wajah Lu Ming berubah dan ia melihat ke suatu arah. Sua, di sana, ada 7 atau 8 cahaya pelangi, terbang ke arah ini dengan kecepatan luar biasa. Barbar, seberkas cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Sekilas ia bisa melihat bahwa orang-orang yang datang adalah barbar, semuanya berjumlah 8. Ada anak muda dan pria parubaya. Barbar, seperti yang diduga, telah mengejar mereka. Namun, Lu Ming tidak mundur. Salah satunya adalah bola itu masih berevolusi, dan ia tidak bisa membuangnya. Kedua, kultivasi para barbar ini tidak terlalu kuat. Mereka semua berada di bawah Raja Dewa, jadi ia mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Anak itu, jangan biarkan dia pergi. 8 barbar juga menemukan Lu Ming. Mereka meraung dan mengejar Lu Ming untuk mengepungnya. Ada 8 barbar, 2 pemuda dan 6 pria parubaya lainnya. Di mana temanmu, Nak? Salah satu pemuda barbar menatap Lu Ming dan berkata dengan suara dingin bahwa niat membunuhnya tidak disembunyikan. Aku satu-satunya, jangan diubah, kata Lu Ming ringan. Sepertinya begitu kau masuk, kau sudah tercerai-berai. Tidak apa-apa membunuhmu dulu baru yang lain, kata pemuda barbar itu dingin. Bunuh aku khawatir kau tidak punya kemampuan. Ah, apa itu? Lu Ming mulai berbicara dengan dingin. Saat mengatakan ini, ia tiba-tiba melebarkan matanya dan melihat ke suatu arah. Orang-orang barbar itu terkejut dan tanpa sadar melihat ke arah itu. Pada saat ini, Lu Ming melancarkan serangan. Bunuh! Lu Ming berteriak dan melesat ke satu arah. Telapak tangannya terpotong seperti pisau. Dalam sekejap, Lu Ming melepaskan kekuatan tempur 4 kali lipat, mengubah tubuh iblisnya menjadi ekstrim.
Di arah ini, terdapat dua pria parubaya, keduanya memiliki kultivasi 8 Raja Dewa, tetapi mereka hanyalah 8 Raja Dewa biasa. Di bawah serangan mendadak Luming, mereka tak berdaya. Puff, puff, kedua pria barbar itu terbunuh oleh ledakan darah. Kemudian Luming mengangkat kakinya dan menerjang ke seberang jalan. Kakinya seperti cambuk baja, menerjang seorang pria parubaya berkebangsaan barbar di tepi jurang. Pria besar itu bereaksi dan mencoba melawan, tetapi hasilnya tetaplah kematian. Ia bertabrakan dengan Luming, dan seluruh tubuhnya meledak dan jatuh di tempat. Pada saat Luming menyerang, ia membunuh 3 master barbar. Sampah anjing, cari kematian. Bunuh. 5 barbar yang tersisa meraung dan membunuh Luming satu demi satu. 5 serangan, dari 5 arah berbeda, meraung ke tanah. Sua, Luming menggunakan teknik Kunpeng 9 hari, dan tubuhnya bergerak untuk menghindari serangan lawan. Jangan coba-coba pergi. Salah satu barbar muda berteriak, tubuhnya seperti cangkang, bergegas ke arah Luming. Tangan besinya seperti gunung, dan ia berguling ke arah Luming dengan semangat yang ganas. Luming, tanpa rasa takut sama sekali, berlari melawan tubuh iblis dan melancarkan pukulan. Boom! Kedua pria itu saling bertabrakan dan sebuah ledakan besar terjadi di kehampaan. Kemudian pemuda barbar itu mundur. Tubuh Luming juga bergetar. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Luming ketakutan. Luming sekarang telah memicu 4 kali lipat kekuatan tempur formula kata perang, dan telah menjalankan tubuh iblis. Selain itu, ia memiliki 11 jenis kekuatan magis di tubuhnya. Kekuatannya sangat luar biasa. Namun, baru saja ia bertarung dengan pemuda barbar itu, tetapi ia merasa mati rasa di lengannya. 7 dewa berat, dengan kekuatan tempur seperti itu, tampaknya menjadi kebanggaan tak tertandingi para barbar. Bisik Luming, pemuda barbar ini telah mencapai tingkat ke-7 Raja Dewa dalam kultivasi. Di usia semuda itu, ia telah mencapai prestasi seperti itu. Ia jelas merupakan Tianjiao teratas di antara para barbar. Kau tahu, Huang Dong, di angkatan terakhir Tianjiao yang bergabung dengan halaman suci Kerajaan Taixu, peringkat ke-18 dan prestasinya hanya peringkat ke-6 Raja Dewa. Terlepas dari hal-hal lain, dalam hal kultivasi, pemuda barbar ini dapat berada di peringkat ke-18 di angkatan terakhir halaman suci Kerajaan Taixu. Namun, pemuda barbar itu lebih ketakutan. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa kekuatan Luming tidak normal. Ia tidak percaya, ia hanya raja dari 5 raja. Terlebih lagi, ia sangat bangga pada dirinya sendiri. Ayo bertarung bersama, bunuh dia dulu. Seorang pria parubaya berteriak dan membunuh Luming. Pria parubaya ini sangat kuat. Ia adalah dewa teratas. Pada saat yang sama, para barbar lainnya juga pergi untuk membunuh Luming. Senang melihatmu datang. Luming minum dengan dingin, dan napasnya semakin kuat, seperti letusan gunung berapi. Semua jenis kekuatan supernatural dikerahkan secara ekstrim olehnya. Khususnya, kekuatan mendominasi, kekuatan tombak, dan kekuatan Taiyin dibangkitkan 3 kali oleh Luming, dan kekuatan mereka mengerikan. Luming menahannya di kehampaan dengan satu tangan. Senjata ajaib muncul dan menusuk keluar. Sebuah sungai senjata panjang muncul, besar, dan menutupi 2 orang barbar. Ah! 2 orang barbar menjerit, tubuh mereka tertusuk tombak dan jatuh di tempat. Kemudian Luming melambaikan tangannya, dan pintu dominasi muncul dan pergi untuk menekan seorang barbar muda lainnya. Barbar itu juga orang yang sombong, tetapi kultivasinya terlalu rendah. Dia hanya memiliki kultivasi 5 tingkat Raja Dewa. Awalnya, dia hanya datang untuk mencari peluang. Di mana lawan Luming? Dia terkejut dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, ia melancarkan ratusan pukulan, mencoba menangkis serangan Luming. Namun, semuanya sia-sia. Gerbang dominasi ditekan, dan kekuatan pukulannya runtuh. Tidak, pemuda barbar itu meraung putus asa, lalu tubuhnya hancur berkeping-keping dan dibunuh oleh Luming. Semua ini terjadi di antara cahaya listrik dan batu api. Terlalu cepat. Dalam sekejap, 3 orang barbar lainnya dibunuh oleh Luming. Tiba-tiba, hanya tersisa 2 orang. Satu adalah kesombongan mutlak Raja Dewa, dan yang lainnya adalah pria parubaya dari ras barbar di puncak Kerajaan Dewa. Mereka berdua adalah yang terkuat, jadi Luming tetap tinggal untuk membunuh. Nak, aku ingin kau mati. 7 pemuda barbar Raja Dewa meraung dan membunuh di malam hari. Napas mereka semakin kuat, dan akhirnya mencapai puncaknya. 3 kebangkitan, mata Luming bergerak sedikit. Tianjiao barbar ini sungguh luar biasa. Faktor kekuatan ilahi aslinya telah mencapai 3 kebangkitan. Ini adalah pertama kalinya Luming bertemu Tianjiao yang telah terbangun 3 kali. Sebelumnya, ia bertemu Tianjiao, sumber faktor kekuatan ilahi di sebagian besar kebangkitan kedua. Sangat berbeda dari yang kedua. Kapak Raja Manusia. Di kehampaan, sebuah kapak perang perunggu muncul dan dipegangnya. Ini adalah rahasia aslinya. Sambil memegang seni rahasia asli dan asli di tangannya, Tianjiao dari bangsa barbar membunuh Luming. Kapak Raja Manusia terbuka, dan bumi berguncang. Kekuatan mengerikan meletus, dan sebuah kapak raksasa menekan Luming. Kapak itu belum ditebas, tekanan dahsyat yang tak tertandingi telah membanjiri Luming. Tianjiao barbar ini, meskipun hanya 7 kali lipat kultivasi Raja Dewa,
tetapi kekuatan tempurnya luar biasa, bahkan lebih kuat daripada banyak dewa puncak. Bagus, ayo, aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan tempur para barbar ini. Sebaliknya, semangat Juang Luming lebih kuat. Dengan teriakan panjang, tombak Basen melesat ke atas, dan tombak besar membubung, seolah-olah menembus langit, dan membombardir kapak Raja Manusia lawan. Boom, raungan yang mengejutkan pecah, dan langit tampak seperti ledakan bintang, dan amukan kekuatan menyapu ke segala arah. Luming dan Tianjiao barbar, tubuh mereka gemetar dan mundur pada saat yang sama. Tetapi begitu mereka mundur, mereka menginjak tanah, tanah meledak, dan mereka saling membunuh lagi. Men Wang, kapak dewa, bunuh langit. Para barbar meraung dengan arogan dan menunjukkan keterampilan mereka yang mengerikan. Kapak perang dipotong dan langit penuh dengan tenda kapak. Sentuh, sentuh, sentuh. Tanah terus-menerus meledak, yang diaduk oleh kekuatan kapak yang meluap dan menciptakan banyak retakan yang mengerikan. Tempat ini seperti banjir kuno. Tanahnya sangat keras, jauh lebih keras daripada di luar. Tanah dapat menyebabkan kerusakan seperti itu di sini. Terlihat betapa kuatnya. Sungai senjata yang panjang adalah gerbang dominasi. Luming mengacungkan tombak panjang dan melancarkan jurus terkuat kepada Dewa Perang. Jalan senjatanya panjang dan jalannya terbaik. Sebuah sungai panjang yang cemerlang muncul dan menyapu ke depan. Jalan tombak yang panjang adalah jurus terkuat Dewa Perang. Misterius dan tak terduga, ia tak hanya dapat menyerang musuh, tetapi juga melindungi tubuh. Sungai tombak yang panjang terdiri dari tombak-tombak yang tak berujung. Sungai tombak itu bertabrakan dengan kapak Tianjiao dan meledak menjadi raungan yang mengerikan. Pada saat yang sama, Luming mengendalikan gerbang utama dan membunuh lawannya. Boom, gerbang utama pecah dengan momentum Wanjun, yang setinggi 10.000 kaki. Tianjiao barbar itu harus dibunuh hidup-hidup. Namun, begitu kapak lawan berubah, jumlahnya meningkat tajam. Beberapa kapak muncul dari langit dan menebas gerbang utama, menghalangi pintu masuk sang master. Untuk sesaat, tak satu pun dari mereka mampu berbuat apa-apa. Harus dikatakan bahwa para barbar itu sombong dan kekuatan mereka sungguh luar biasa. Dalam banyak hal, ia tidak jauh lebih buruk daripada Luming. Kultivasi 7 kali lipat Raja Dewa 2 tingkat lebih tinggi dari Luming, dan faktor kekuatan dewa aslinya terbangun 3 kali. Ia juga 3 kali lipat, yang lebih tinggi daripada kultivasi ganda. Sekalipun Luming memiliki 3 jenis kekuatan dewa, sulit untuk menutupi kekurangannya. Hanya dengan mengandalkan kekuatan tempur 4 kali lipat dan ledakan penuh 11 jenis kekuatan dewa, kita dapat menutupi kekurangannya, bahkan beberapa pun tidak cukup. Dan seni rahasia asli, rahasia kuat lainnya, juga dimiliki oleh pemuda barbar. 2 orang dengan serangan cepat, sentuhan kuat, dan sekejap mata, bertarung dengan puluhan gerakan. Mati untukku. Pada saat ini, seorang barbar parubaya di puncak kerajaan dewa tiba-tiba muncul di hadapan Luming. Ia mengulurkan tangan dan menebas Luming dengan pisau. Ia ingin melancarkan serangan fatal untuk membunuh Luming. Namun, tindakan pihak lain telah menjadi perhatian Luming. Begitu pihak lain bergerak, Luming juga bergerak. Murid Dewa Yin Yang, mata Luming berubah menjadi 2 pusaran air. Di langit, 2 pusaran raksasa muncul, salah satunya sangat dingin dan yang lainnya panas. Kekuatan penghancur meletus dan berhembus menuju puncak Raja Dewa. Begitu wajah lawan berubah, pedangnya melesat dan ia menebas lebih dari 10 pisau berturut-turut. Boom, boom, serangkaian ledakan terjadi, tubuh barbar parubaya itu membentuk formasi besar, dan punggungnya tiba-tiba mundur. Lawanmu adalah aku, bunuh. Tianjiao barbar itu meraung dan kekuatannya mendidih, tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari 1000 meter.